Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Anta kal hajam. Kamu itu seperti hajam, yang tukang canduk tuh, yang nyedot nyedot darah tuh. Apa namanya? Bekam. Ya, tukang bekam tuh hajam. Kamu itu kayak tukang bekam, tukhrijudda min ghairika. Kamu nyedot darah penyakit dari orang lain. Wa fika da'un mahdun, tapi di dalam badanmu sendiri banyak penyakit. Nyari penyakit orang lain, penyakit dalam dirimu kau biarkan saja. Maksudnya gitu. Ini artinya memang kenyataannya banyak sekali orang yang selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain, kesalahan diri tidak pernah diperhatikan. Iya. Keburukan orang diintai-intai, dirinya sendiri banyak keburukan. Ma tukhrijuhu, keburukan itu, penyakit itu tidak pernah kau keluarkan. Yang kau cari, yang kau keluarkan penyakitnya orang lain. Innani araka tazdadu ilman zahiran wa jahlan batinan. Aku melihat kamu ini ilmunya bertambah, ilmu zahirnya bertambah, wa jahlan batinan, tetapi kebodohan batinnya bertambah. Jadi zahirnya tambah pinter, batinnya tambah goblok. Maktubun fi Taurat, tertulis dalam kitab Taurat. Man izdada ilman falyazdad waja'an. Siapapun orangnya ketika ilmunya nambah juga harus nambah keprihatinannya, bukan menambahkan kesombongannya, bukan nambah bangga. Semakin tambah ilmu semakin tambah prihatin. Mahadal wajah, apa sih keprihatinan tuh, kepedihan tuh? Wal khaufu minallah azza wa jalla, yaitu rasa takut kepada Allah. Semakin nambah ilmu harus semakin nambah takut sama Allah, bukan tambah berani. Yang terbukti semakin tambah ilmu tambah wani insyaallah ya. Iya, pikirnya gampang tobates ya. Azza wa jalla wa dhullu lahu, dan juga rendah hati kepada Allah, wal ibadi, dan juga rendah hati kepada seluruh hamba Allah. Orang yang nambah ilmu itu ya nambah rendah hati, nambah tawadu kepada orang lain. Kata peribahasa Jawane, tambah kebek parine tambah deluk. Betul gitu. Bakas sing ngadeg bae anak parinya beli. Ya iya. Peribahasa maning ini kan, peribahasa itu kan menambahnya bahwa peribahasa itu bukan hanya sekedar makna, tapi itu pengalaman suatu bangsa yang terhayati dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang itu kalau goblok banyak ngomongnya, makin pinter ngomongnya makin dikit. Makanya peribahasanya gentong kosong bunyinya. Bakas yang isinya kebak mah beli muni kan kah. Bakas yang plong 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 kosong kan kah. Itu kan peribahasa, itu pengalaman gitu. Ya,
Tetapi itu peribahasa bisa kita manfaatkan untuk satu sisi. Tapi di sisi yang lain saya menuntut berbeda sedikit, bahwa ketika ilmumu semakin banyak, bukan diam, kamu harus banyak bicara supaya engkau sebarkan ilmu itu. Paham dikin ke? Bakal pinter menang be engko dewek karane. Kalau orang banyak ngomong, sedikit kerja, namanya beo. Kalau banyak kerja nggak ada ngomongnya, namanya maling. Jadi kita harus banyak kerja dan banyak ngomong. Itu. Manjing hati boleh. Banyak kerja, banyak ngomong. Banyak ilmu, banyak ngomong. Sebarkan ilmumu itu, ajarkan pada orang lain. Gitu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak disampaikan ya tidak bermanfaat. Idza lam yakun alima, kalau dia memang belum berilmu, belum tahu, ta'allam, belajar. Idza lam yakun laka ilmun wala amalun wala ikhlasun wala adabun wala husna dhannin bisyuyukh. Kalau kamu itu ilmu enggak ada, amal enggak ada, wala ikhlas, ikhlas juga ada. Ilmu enggak ada, amal enggak, ikhlas enggak, wala adab, tata krama langkah, songong bahasa dina-dina, wala husna dhannin, dia juga praduga baik juga enggak punya, curiga aja kerjanya, wis goblok, amal beli, ikhlas beli, songong pisan, praduga buruk kepada salah orang lain. Ya, wala husnudzanin bisyuyukh, dan juga tidak punya husnudzan kepada para guru, para masyayikh. Iya, syuyukh itu ibaratnya guru lah kalau di sekolah formal mah, ustaz. Kalau di ruhaniyat namanya asyuyukh atau al-mursyid. Gitu. Fa kaifa yaji'u minka syai'un, bagaimana engkau mendapatkan sesuatu, dari mana? Ilmu langka, amal langka, ikhlas langka, songong iya, jog-jog nemen. Mau dapat apa kamu, kan gitu. Ning syekh ngelawan baik, ngerasani pisan. Ya, tapi lamun sirang ngerasani kita kah, ora dosa ora. Ora tak supatani. Paling nyupatani majeng swarga siraku. Iya, surau rasana nasa warga ora dosa ora. Halal. Iya. Itu mah untuk masyayikh yang itulah. Itu. Fa kaifa yajumika syai'un qad ja'alta hammaka ad-dunya. Semua cita-citamu, harapanmu, keinginan semua dunia saja. Mubeng-mubeng ujungnya si tengkap sirake. Wa hutamaha, dan runtuhan, gorekan intip baikanka. Luru intip baik. An qaribin, tidak akan lama lagi, sangat sebentar sekali, yuhalu bainaka wa bainaha, nanti suatu ketika engkau akan berpisah dengan hartamu itu. Semua yang kau kumpulkan akan kau tinggalkan semua. Dan engkau akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Teka awak abang, balik awak abang. Paling hanya membawa selembar kain putih, kain kafan. Semua kau tinggalkan. Termasuk istrimu yang masih cantik juga kau tinggalkan.
Rumah yang kau bikin belum selesai, engkau sudah pulang. Istrimu masih cantik, kawin lagi. Akhirnya yang menepati rumah yang kau perjuangkan mati-matian, yang menepati suami yang baru. Ada enggak? Iya, jangan sampai seperti itu nasibmu. Gitu. Ya, banyak kan kita lihat kok sendiri, ya udah nggak usah disebutin lah, banyak itu. Lalu aina anta minal qaumi, lalu di mana posisimu? Seperti apa kedudukanmu dibandingkan dengan mereka orang-orang yang saleh itu? Alladzina hammuhum wahidun, yang mana mereka itu cita-citanya hanya satu, keinginannya hanya satu, harapannya satu. Yuraqibunallah azza wa jalla fi bawatinihim, mereka selalu dalam pengawasan Allah, mereka selalu mengawasi Allah, ya. Fi bawatinihim, di dalam batin mereka selalu ingat sama Allah, ya. Ketika melakukan apapun, dalam kesadaran mereka bahwa aku melakukan ini di bawah pantauan Allah semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Kama yuraqibuna fi dhawahirihim, seperti juga mereka mengontrol, mengintai zahir mereka, selalu memonitor, mengontrol zahir dan batin mereka. Yuhadzibunal qalba, mereka didik hati mereka dengan baik. Kama yuhadzibunal jawariha, seperti mereka juga mendidik anggota badan mereka. Hatta idza tamma lahum hadza, kalau ini selesai dikerjakan semuanya, kafahum hammas syahwat, mereka lalu akan dicegah oleh Allah untuk tidak berlanjut mengikuti syahwat mereka. Artinya nafsunya volumenya diturunin oleh Allah, sehingga mereka bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Bi asriha, seluruhnya, hawa nafsunya, keserakahannya, segala macamnya terkendali semuanya, dengan cara mengontrol, membersihkan hati mereka seperti membersihkan raga mereka. Tangan kita kotor, kita cuci. Muka perong, segera dicuci muka. Korong segera dibersihkan. Kopok dikureki semuanya. Jadi tidak ada kesempatan kotoran-kotoran itu melekat pada jasad kita. Hati mereka juga selalu dikontrol, selalu dibersihkan. Tidak pernah dibiarkan berlama-lama kotoran melekat di dalam hati mereka. Ya, hati juga ada kotornya, seperti baju kotornya, kaki nginjek tembelek, ya kan gitu. Tangan megang apa, ya, segala macam. Hati juga sama, bersentuhan, ya, nempel kemana-mana. Dan ketika tangan kita, kaki kita kena kotoran, kena ter, kena cat, kena lumpur, kena air panas, kita merasa tidak nyaman. Ketika kaki kita berlumpur, hati juga sama. Ketika kena kotoran, kamu sebetulnya merasakan adanya ketidaknyamanan itu, tetapi engkau tidak mengerti bahwa itu perlu dibersihkan, dan cara membersihkannya juga kamu tidak tahu, dan nanya juga tidak kok. Apa sampai wis ngerapin terkabeh sudah barangnya. Iya, yang membersihkan cat digosok-gosok pakai tepes, ya tekan salet saya juga mentok cat mah, pakai thinner kan gitu, paham nggak? Pakai lipstick yang color stay, pakai sabun yang nggak hilang,
Ya ada obatnya. Apa namanya, Bu? Asiton. Ya dihapus koroba yang terbang beleber pisan. Malah ketangguhan sih dok. Oh, iya. Nah itulah makanya. Jadi ya kita harus sebetulnya mah wudhu 5 kali itu hanya exercise kok, latihan seperti engkau membersihkan hatimu. Tapi ternyata ya enggak juga sih. Tiap hari kau bersihkan mulutmu sehari 5 kali ya. Tapi masih anggap rasan aja. Betul enggak? Telingamu kau bersihkan enggak? Masih tetap aja doyan mendengarkan sesuatu yang tidak baik kok. Iya. Kakimu kau cuci tapi tetap aja melangkah ke jalan kejahatan kok. Tangan dibasuh boleh? Masih ngerti nyatot tembok yang bercawadun. Ayo ngaku sebel. Berarti wudhumu itu kurang efektif. Iya. Padahal itu adalah exercise sebetulnya, latihan. Sebetulnya mah. Jadi namanya seremoni-seremoni itu sebetulnya adalah simbol-simbol. Bukan tujuan. Ini dipertengkarkan yang bid'ah, yang musik gimana lagi? Boleh pahamkah? Zakat itu latihan memerangi kikir yang ada di hatimu. Iya, belajaran 2,5%. Itu bukan berarti kalau sudah bayar zakat sudah selesai, tidak dong. Kalau ada tetangga nggak makan dikasih makan nggak? Tapi biarkan aja, modalnya loss. Toh saya zakat sudah keluar, begitu tah saya berpikirnya. Benar. Itu makanya. Jadi dikiranya ibadah-ibadah seremoni itu dikiranya tujuan. Tidak, itu adalah latihan, exercise. Setiap hari Senin apel hormat bendera. Itu bukan nyembah berhala, bukan. Membangun cinta tanah air. Paham bikin gitu. Sasarannya lain sih, boleh paham Pak. Ya akhirnya seremoni-seremoni yang sebetulnya hanya latihan-latihan dikiranya tujuan utama, enggak, malah akhirnya menjadi pertengkaran. Sampai baca basmalah saja bertengkar, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak boleh dibaca, ada yang harus dibaca. Yang bilang harus dibaca, kalau baca Fatihah tanpa basmalah sholatnya enggak sah. Yang melarang ada lagi, kalau baca basmalah sholatnya enggak sah. Imam Maliki, ya kan? Imam Hambali bacanya pelan-pelan gitu kan. Tapi kata amin padahal bukan Fatihah tidak pernah dipertengkarkan kok. Ayo. Waladdallin. Amin itu Fatihah bukan. Kok sih dipertengkarkan? Kalau basmalah dipertengkarkan. Karena mereka belum ngeh. Ngerti? Belum ngerti tuh. Iya, tidak tersadar. Makanya tolong nih dibahas Fatihah atau bukan. Saya bertukaran maning boleh. Soalnya memang doyan tukaran jirago barangnya. Iya, memang suka. Kamu suka bertengkar kok. Merasa nyaman kalau bertengkar tuh. Gurih. Iya, bakal beli tukaran ku gatel ilate. Iya, ya sampai sekarang kok. Saya kan melihat di TV, di YouTube kan pada bertengkar saling salah menyalahkan. Iya, gitu. Jadi kelakuan gitu tuh. Jadi ya udah, saya tidak akan ikut dalam pertengkaran ya, dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Silakan mau bertengkar-tengkarlah, saya emang nggak usah. Iya. Kalaupun saya dicaci maki, saya tidak akan membalas, insya Allah enggak. Pintu pertengkaran sudah kututup rapat-rapat, selesai. Ya kan gitu, itu aja. Wes paham belum kan kok? Ya. Itulah
fala yabqa fi qulubihim illa syahwatun wahidah. Lalu akhirnya tidak lagi tersisa di hati mereka hanya satu keinginan, satu syahwat, cita-cita hanya satu. Wahya talabullah azza wa jalla, hanya berharap kepada Allah, wal qurb minhu, dan ingin dekat dengan Allah, wa mahabbatuhu, dan juga cinta kepada Allah, fahasbu, tok itu saja. Kepengen dekat dengan Allah, kepengen dicintai oleh Allah SWT. Nah, itu aja. Hanya satu, nggak ada. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang selalu mengontrol zahir mereka, batin mereka sehari-hari, dan selalu dibersihkan. Sekecil apapun bercak hitam segera dibersihkan. Makanya salah satu membersihkan kotoran di hati adalah pertobatan, istighfar yang banyak itu. Ya, tetapi kalau hatimu memang keras, ya berat minta maaf tuh. Iya. Jadi apa ya? Gengsi lah minta maaf tuh. Kita nih salah apa? Iya, saya salahnya apa? Salat saya lakukan, zakat saya keluarkan, puasa tek lakoni, kaji ping telu, masih kurang bener baik. Madrasah tek bab, tek sumbang, yatim piatu tek santuni, masih kurang bener baik. Ya, orang itu kalau ditegur tuh selalu begitu jawabnya. Jadi merasanya sudah selesai. Nah itulah. Kenapa begitu? Itu yang disebut dengan wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Jadi amal mereka itu dihias-hias oleh setan, jadi kelihatannya bagus, indah, sempurna. Padahal mah di dalamnya banyak boleng. Berapa banyak amalmu yang diterima oleh Allah? Saya curiga ini. Berapa persen amalmu yang diterima oleh Allah? Kamu nyumbang sekian puluh juta, berapa yang diterima? Belum tentu 100%. 10% saja untung dari amalmu yang diterima. Kadang-kadang sama sekali. Sodakoh sama tukang orang ngemis, begitu, assalamualaikum pak, tolong pak, ya los mana, ake koreng nih barangnya, baunya busuk, bawa lalat, borok melulu, baunya kotor, kasih. Kamu tidak hebat memberi pengemis uang terburu-buru, bukan karena kasihan, karena hidungmu yang sakit, betul nggak? Tidak tahan menahan bau busuk kan, dibayar kan kok. Ada lagi orang teh sumbangan, sengaja ditunda-tunda nunggu kalau sudah tamunya banyak, dibayar kan. Nyumbang masjid, mintanya memberi orang yang susah, asal engkau ikut bersedih hati, Allah membayarnya. Paham nggak? Ya itulah persoalannya. Dan apa ya, kamu ini kebanyakan ingin menyakiti hati orang, bukan untuk membahagiakan orang. Lebih cenderung menyakiti hati orang daripada membahagiakan orang. Nggak tahu ya kenapa jadi begitu. Kamu kalau ketemu sama orang tuh, kamu menanyakan kesehatannya gimana, atau kamu bercerita sendiri, ngobrol dewek. Nyong ketemu dengan teman lama, jadi siraku masih melarat baik, hebat banget, siraku masih melarat baik. Oke, kita mau sugih, ngomong apa begitu tuh? Mobil saya udah 5, kamu
20 tahun motor aja nggak punya. Ketika kau bercerita keberhasilanmu, untuk apa kau ceritakan keberhasilanmu kepada temanmu yang susah itu? Ketika engkau bercerita tentang kemewahanmu, keberhasilanmu kepada temanmu yang susah, itu berarti kamu menyakiti hati orang kok. Kalian beli. Kan saya begitu. Ya, masih mending saya sendiri juga merasakan. Ketika ada teman, saya kan banyak teman yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. Dulu pernah di Syria, pernah di Libya, di Tunisia, pernah di London, kan ketemu. Ya Allah, apa kabar di SMS? Apa kabar Pak Kiai, sehat? Saya kan merasa bahagia, teman yang sudah lama nggak bertemu masih mengingat saya. Ya Allah, orang tuh baik banget, bertahun-tahun masih ingat sama saya, masih menanyakan. Cobalah berikan kebahagiaan orang, begitu aja udah bagus kok. Nggak usah kirim duit, nggak usah. Nah kan apa kabar? Kang Latif waras. Sono kepriben kene, kono kan. Kena kasunge priben sunat wis waras, sunat. Itu aja kan orang senang ditanyakan seperti itu. Nah ini kan nggak paham. Jadi artinya bahwa kita juga sebenarnya tujuan kita membantu orang kan menyenangkan hati orang. Betul enggak? Dan Allah juga melihat kebaikan kita, kebaikan hati kita kok. Kalau bukan itu standarnya, maka nanti sorga dimonopoli oleh orang kaya. Nanti sorga dimonopoli oleh orang yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Ya Bitarmini nangis mungkin mah. Yang sholat saja baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin walabeddolin. Dia nggak pernah mengayal sorga kok. Kiainya sengaja guduk kayu-kayu pasti menjeng surga. Ngapain kaji carmun? Wah sodako nggak dina kan sawahnya berapa? Kaji carmun sawahnya berapa? Iya. Larinya cepat ke orang maraton menuju sorga. Ditepak punukan yang malak mente, ya sorga lah. Sudah siapa masa beli kenal Carmun. Lah itu persoalannya. Hari Bitarmi mau wong melarat ya, hari rembat, selayag, seloyog, kedumel. Sampai malaikatnya juga nanyanya juga sopan banget, nok badeng pundi, basan lagi. Lalu jawabnya Bitarminya, ya lamun bisa mending suarga. Pengen suarga, iya. Bakal bisa mah. Ya beli apa-apa. Bayangkan. Iya. Sementara bakal di Salman masih ditanya sawahnya berapa, PBB-nya bayar enggak, pajaknya bayar enggak, mobilnya ngangkut siapa, wah tukang masuk dikasih makan apa, enggak masuk. Barang bitu tarme, dua sawah beli orang. Sodako nol. Iya, mobil, boro-boro mobil melakukan serbet ga ora duwe gitu. Ya wis mancingnya los, terus mancing, ngitung apa cemera sih lemah. Maka ternyata ulaikal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Hitungan cepat. Jadi bakal pengen cepat ya kira-kira beli apa-apa. Hanya punya kebaikan hati kok. Hanya punya kebaikan hati. Benar. Ini bukan kata Allah, yauma la yanfa'u malun. Hartamu tidak ada manfaatnya. Wala banun, anak putu, pasukan enggak ada artinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya dengan modal membawa hati yang baik.